Selamat datang di Pacitan dan salam kenal dari aku, Lulut pribadi. Aku seorang guru sekolah menengah pertama yang berasal dari selatan pesisir Provinsi Jawa Timur ini. Keseharianku diisi dengan kegiatan mengajar para siswa sekolah menengah Islam terpadu Pacitan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dari kabupaten yang berjarak sekitar 500 km dari Surabaya, inilah perjalananku, Lulut pribadi. Di Desa Tinatar, Kecamatan Punung, temulawak menjadi salah satu komoditas hasil pertanian yang banyak diusahakan warganya sebagai sumber penghasilan. Itu sebelah situ itu. Ah, inilah ya. Oh, yang ini. Ya. Sejak 3 tahun terakhir, temulawak tidak hanya dijual segar, tetapi umbi tanaman rimpang ini juga diolah menjadi berbagai macam produk untuk meningkatkan nilai jualnya. Umbi temulawak digali menggunakan cangkul, tetapi harus tetap hati-hati dan jeli mencari batang temulawak yang sudah ada umbinya. Umbi temulawak bisa dipanen di usia penanaman 4 bulan dan akan semakin banyak jumlahnya jika dibiarkan semakin lama. Umbi temulawak yang kami dapat disimpan di dalam keranjang anyaman bambu. Selain mengambil umbinya, kami juga mengumpulkan tunas dan batang daun muda temulawak. Dari satu batang umbi temulawak, kami juga bisa mendapatkan tunas muda atau umbutnya. Bagian tunas muda ini dapat dimasak dengan beragam bumbu rempah khas Nusantara. Temulawak merupakan tumbuhan obat yang masuk suku temu-temuan. Keluarga Pak Arif telah lama mengolah temulawak menjadi tepung ataupun diambil ekstraknya untuk dijadikan jamu dan dijadikan bahan pembuatan berbagai jenis makanan ringan, yaitu kerupuk ataupun cookies temulawak. Selain sebagai bumbu, temulawak juga bisa menjadi bahan utama pembuatan gulai umbut yang lezat. Umbi temulawak yang sudah kami ambil harus segera dibersihkan dari tanah yang menempel akibat proses pemanenan tadi. Semua bagian permukaan umbi temulawak digosok hingga tanah yang melekat terbuang. Begitu pula akar dari temulawak juga, karena tidak digunakan. Sekilas umbi temulawak mirip dengan kunyit, karena keduanya termasuk ke dalam jenis jaya-jayan dengan rimpang atau umbi yang sama-sama menghasilkan warna kuning. Temulawak yang sudah cuci bersih, tinggal aku kupas sampai bersih agar bisa segera diolah. Mengupas temulawak cukup mudah, hanya membuang lapisan luar umbi yang berwarna kuning ini. Selain digunakan langsung, saat masih segar, temulawak juga bisa diolah untuk diambil patinya. Dari pati temulawak yang berbentuk serbuk inilah, berbagai olahan lanjutan dari temulawak bisa dibuat, baik sebagai minuman sehat ataupun sebagai campuran bahan makanan lainnya. Masih kita bahan temu nih, tiap Pak nih. Oke, yuk diparut Mas. Ini bareng-bareng. Oh iya. Oh. Diparut deh. Hati-hati Mas, kena tangan. Temulawak segar mengandung sekitar 75% air, sehingga umbi ini cukup lunak dan mudah untuk diparut. Semakin tua, maka umbi semakin besar dengan tekstur semakin berserat dan kandungan patinya semakin banyak. Sama seperti kunyit, temulawak juga mengandung kurkuminoid sehingga mengandung pewarna kuning alami yang juga berfungsi sebagai zat antiinflamasi. Mas Lulut, Ya. nanti kalau selesai diremas-remas kayak gini ya. Oh iya. Kasih air dulu tuh. Nah, terus. Dikit lagi Mas. Oke, hop. Sip. Diremas-remas ya. Cara mendapatkan patinya, parutan temulawak harus disaring dan diperas. Dengan menggunakan kain kasar berlubang tipis ini, hasil parutan temulawak diperas hingga kering.
Semakin kering, otomatis kandungan patinya akan terbawa semua bersama air perasannya. Perlu beberapa jam agar pati temulawak bisa mengendap dan terkumpul semua di bagian bawah dasar ember. Umbut temulawak menjadi salah satu sumber sayuran yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas dan tajam. Untuk itu perlu digunakan bumbu masakan yang banyak agar dihasilkan masakan yang enak dan gurih, seperti sayur pedas yang akan kami masak. Bumbu utamanya adalah cabai merah yang cukup banyak dan digiling sampai halus. Kemudian sebagai penyedap dan untuk membantu mengurangi aroma langu temulawak, ditambahkan bawang merah dan bawang putih. Penambahan kemiri serta kunyit sebagai pewarna kuah ikut dihaluskan bersama cabai dan bawang. Sementara lengkuas dan serai cukup dimemarkan. Tujuannya agar kandungan minyak atsirinya bisa keluar sempurna dan bisa membuat masakan menjadi lebih harum. Bu, ini Bu batangnya. Ya itu dikupas yang putih. Oh iya. Untuk mendapatkan bagian temulawak yang bisa dimasak, maka aku harus mengupas ruas batang semu dan mengupas bagian kulit luarnya hingga didapatkan umbut atau tunas mudanya. Bagian ini merupakan bakal ruas yang masih lunak dan berwarna putih cerah. Umbut muda temulawak ini masih memiliki rasa manis dan aromanya belum terlalu tajam, sehingga masih enak untuk dimasak. Bumbu halus ditumis terlebih dahulu hingga harum. Jika aroma bumbu cukup kuat tercium, maka artinya bumbu sudah matang. Air ditambahkan sedikit sebagai kuah dari masakan ini, sekaligus membantu agar bumbu tidak mudah kering dan gosong. Setelah kuah pedas mendidih, maka bahan tambahan seperti ikan sungai goreng dan keong sawah dapat dimasukkan. Penambahan kedua bahan ini melengkapi masakan agar semakin komplit, mengingat ukuran umbut temulawak yang didapat kecil-kecil. Jika semua bahan sudah dimasukkan, maka umbut sudah bisa dimasak bersama-sama. Karena teksturnya yang sudah lembut, maka batang muda temulawak ini tidak perlu dimasak terlalu lama. Cukup sebentar saja dan sayur pedas temulawak siap dinikmati. Sayur pedas umbut temulawak menjadi olahan pertama yang aku nikmati berbahan dasar umbi yang kaya akan kurkuma. Rasanya cukup unik dengan aroma yang sedikit tajam, tetapi penambahan rempah dan kuas pedasnya membuat rasa sayur ini lebih enak. Enak loh Bu, bener loh Bu. Alam memberikan banyak manfaat. Dengan pengolahan yang tepat, kita dapat semakin merasakan manfaatnya sebagai pemenuh kebutuhan sehari-hari. Ini juga umbi Pak.